Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwanul akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mu'talifun Alwan. Pada video kali ini saya kembali berdialog dengan Ustadz Dian ya, yang kalau biasanya beberapa video yang lalu Ustadz Dian ini selalu berdampingan dengan Wan Asril, tapi dalam kesempatan kali ini saya ketemu waktu yang pas untuk dialog dengan Ustadz Dian. Langsung kita sapa Ustadz Dian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sulit juga untuk dapat waktu yang pas yang bersama Ustadz Dian. Ya, Masih di nuansa Idul Fitri nih Ustadz ya. ya. Cuma nggak nampak ornamen Idul Fitrinya, nggak ada kue-kue di meja kita nih kan. Ada teh putih. Oke, nah, Ustadz langsung ditodong pertanyaan boleh ya? Oh bisa. Boleh ya. Bisa. Ada pembahasan gini Ustadz. Ya. Kemarin sempat bahas ruh sama Bang Budi, kan gitu kan. Itu kan hal-hal yang apa ya, mungkin agak berbeda dari pembahasan yang lain lah gitu kan. Nah ini juga pengen bahas sesuatu yang mungkin agak lain juga nih gitu. Bukan tentang ibadah, bukan tentang hukum dan lain sebagainya. Membahas tentang jin ini Ustaz. Bisa. Boleh ya Ustaz? Boleh. Karena gini ya Ustaz, banyak informasi-informasi yang nggak tahu lah entah itu palsu atau cuman sekedar data argumen tanpa data atau cuma sekedar mitos-mitos lah tentang jin itu. Katanya ada yang bilang jin itu ada yang jin muslim, ada jin kafir. Ada juga yang bilang jin itu bertanduk dan lain sebagainya. Ada yang bilang jin itu sama seperti malaikat, sama seperti iblis, hantu, demit segala macam. Nah, tapi ketika kita buka Quran ada surah jin ya itu. Ada bab khususnya kan gitu kan. Ada juga dia disandingkan dengan manusia beberapa kali kan gitu kan. Berarti kan jin ini punya bab khusus dalam pembahasan. Ngerasa gitu. Ya. Nah, makanya ya minta ilmunya dari Ustadz Dian biar kami punya punya pemahaman, jadi nggak salah paham tentang jin itu gitu. Monggo Ustadz. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Hari ini kembali ya bertemu dengan Asril Hakim. Nggak jumpa aja nama belum. lanjut. Kalau saya melihat, saya kan terlahir dulu di kampung. Namanya di kampung itu banyak utang. Ya. Dan ajaran-ajaran itu kan kerap mendominasi kita, yaitu ajaran aba ana atau nenek moyang atau leluhur ya kan. Ajaran lu ya betul. Jadi kebanyakan orang yang berada di sudut sanalah dulu kampung saya, di pedalaman gitu kan. Banyak orang mengatakan bahwa di sana awas lo angker, ada jin. Sebelum nanti kita memaknai makna jin tadi. Iya benar. Bahkan di pohon besar, awas di sana banyak jin, banyak penunggunya kan gitu. Iya. Bahkan bukan saja di kampung ya kan. Hari ini contohnya di kota pun, ketika rumah itu sudah tidak dihuni ya kan. Iya. Awas, tinggal jin. Jangan lewat ke sana jam sekian ataupun jam 12 malam gitu. Ada apa Pak? Iya, di sana rumahnya angker, ada jin. Pertanyaannya, jin itu apa sih? Kan muncul pertanyaan itu. Apakah jin memang yang tinggal di pohon-pohon itu? Ya. Benarkah itu jin? Pertanyaannya seperti itu. Apakah jin itu yang sering-sering menakuti orang? Benarkah itu jin? Pertanyaan seperti itu lagi kembali. Bahkan kalau ada rumah angker di sana kan, apakah di sana ada jinnya? Apakah jin seperti itu? Inilah artinya pemahaman yang selama ini kita adopsi. Sehingga pemahaman yang tanpa dasar yang benar, yang selalu kita adopsi dan ini selalu kita jadikan masukan akal bahkan sampai kita percaya. Benar. Ini kan gawat. Dan inilah yang harus sebenarnya sama-sama yuk kita perbaiki. Karena tidak dipungkiri pergaulan lingkungan itu sangat mempengaruhi. Betul. Bahkan didikan orang tua yang kerap senantiasa dekat dengan kita, ajaran orang tua kan juga
itu sangat mempengaruhi juga kepada anak. Iya. Jadi harapannya orang tua, bahkan orang yang terdekat mengajarkan kepada orang yang kita cintai yang benar pula. Karena fenomena jin itu hari ini susah sih sebenarnya untuk membongkar pemahaman yang sudah jadi. Kenapa, Ustaz? Ya karena gini, karena pemahaman itu sudah sejak dari awal. Nenek moyang kita itu mengajarkan jin itu ya yang seperti itu. Yang ngakar ya. Ya udah mengakar. Contohnya, oh di sana ada tempat angker, pohon angker, di sini ada jinnya. Kita percaya. Gitu. Udah jadi pula. Udah gitu jadi. Ya. Ini yang harus kita mulailah kita benahi. Mulailah pemahaman ini kita luruskan. Sehingga kata orang ada jin sehingga kita bisa lewat pun merinding, ketakutan gitu kan. Seterusnya kita melihat film-film juga yang dulu kita tonton ya kan. Giring kita ke situ juga ya. Menggiring opini kita, pemahaman kita ke arah sana. Bener. Bahwa itu jin. Artinya itu kan masih pemahaman dari nenek moyang dan itu berdasarkan dari manusia. Yang namanya kita ciptaan Allah, yuk kita merujuk kepada ajaran Allah. Allah itu pasti mengajarkan jin itu seperti apa. Allah tidak pernah mengajarkan bahwa yang di pohon-pohon itu dinamakan oleh Allah jin, tidak. Kan itu pula. Allah tidak pernah mengajarkan di tempat angker-angker itu yang ada sosok mengerikan itu jin, tidak. Allah tidak pernah mengajarkan itu. Dan tidak pernah ditemukan di ayat Quran itu bahwa jin itu kata Allah di tempat-tempat itu yang sosoknya mengerikan, yang ada tanduknya, yang matanya merah. Enggak. Itu bukan jin kata Allah. Terus kita pertanyaannya, mau ikuti Allah apa ngikuti ajaran nenek moyang kita? Pertanyaan itu sekarang. Mana yang harus kita pilih? Ajaran Allah lah jelas. Pastinya ajaran Allah. Terus kalau memang di pohon-pohon yang angker itu ada sosok emang, itu apa? Kalaupun itu ada, saya ulangi, saya tekankan, itu bukan jin. Tapi itu makhluk. Kalau ilmu-ilmu supranatural itu mengatakan itu ada sebesar semacam orb ataupun cahaya kan gitu kan, yang itu mempunyai aura kan, atau magnet ataupun daya tarik gitu, seperti itulah, ada suatu kekuatan. Tapi itu bukan jin. Terus kalau itu ada apa? Itu makhluk namanya, makhluk lain selain dari manusia. Tapi bukan jin. Nggak langsung itu jin, nggak langsung gitu. Enggak. Itu kan jin. Itu memang ada, tapi makhluk lain kalaupun ada seperti itu. Iya, betul. Mungkin nanti akan banyak lah, mungkin nanti bisa ada mau berargumen, protes atau beralasan, oh tidak di tempat ada. Iya, kalaupun itu ada, itu bukan jin. Iya, betul. Kalaupun ada itu makhluk lain. Kan seperti itu. Jelas bukan jin lah ya. Jelas bukan jin. Karena kalau kita tetap masih mengadopsi ajaran nenek moyang kita, ya kita pasti akan mengatakan itu jin. Padahal kata Allah itu bukan jin. Terus yang dikatakan jin oleh Allah itu apa? Kan itu pula yang harus merujuk ke sana kan. Agar pemahaman jin kita itu benar. Ya tidak kita pungkiri sih. Ya, bagaimana kita mengevaluasi perjalanan hidup kita, khususnya tentang bab jin. Kan memang seperti itu kebanyakan ini. Sehingga kadang pun disampaikan ayat Quran yang jelas pun mereka pun agak susah untuk menghilangkan, membersihkan pemahaman yang udah ngakar tadi ya. Yang sudah ngakar, yang dipahamkan oleh nenek moyang kita atau bapak-bapak kita. Kalau kita memang mau membenahi diri, yuk kita merujuk kepada suatu rujukan yang pasti benar. Al-Quran itu pasti benar. Rujukan yang pasti benar, la raiba fi. Yaitu di Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 179. Al-A'raf 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jarokna li jahannam katsiran minal jin wal ins. Dari jin dan manusia. Kalau dituliskan di sana ada alif lam yang menandakan ciri isim. Yang namanya isim kan berarti ada benda, ada wujud, ada sifat, kan seperti itu. Alif lam itu arahnya ke sana. Terus alif lam apa ini? Kan tentunya dia secara fungsinya atau label kelas katanya al isim
alam. Isim alam. Berarti dia menandakan status, ya kan? Ataupun gelar. Jadi ada gelar di sana tentang jin. Itu dulu. Berarti kalau begitu yang namanya al-isim berarti ada wujud, saya katakan seperti itu. Jin wal ins. Berarti ada secara kesifatan jin punya sifat. Berarti lebih jelasnya lagi di ayat selanjutnya. Lapas demi lapas kita membayangnya. Setelah jin wal ins, ternyata di sana dikatakan lahum kullubul layaf kohu nabi biha. Lanya itu al-harf, yaitu jorfiyah. Lamnya itu menerangkan fungsinya. Menerangkan yang mana? Jin dan manusia. Ini kata Allah, kalau mau tahu jin. Ternyata jin itu punya hati. Humnya itu kan ke mereka, domir, ad-domir. Mengarah ke jin dan manusia. Sudah diterangkan, lamnya itu sebenarnya sudah sangat jelas. Itulah nikmatnya belajar ilmu bahasa. Ternyata jin punya hati. Lahum kulubul layafqahu nabiha. Mereka, humnya tadi, punya hati. Berarti kalau gitu jin punya hati. Seperti manusia tadi. Jin wal insi. Ayat selanjutnya, walahum ayun. La yubsiru nabiya. Ternyata jin juga punya mata. Ini kata Allah loh. Bukan kata saya. Jelas ayatnya mengatakan itu. Ternyata jin punya hati. Ternyata jin punya mata. Sama enggak? Manusia punya hati enggak? Punya. Iya, betul. Manusia punya mata? Punya. Terus ayat selanjutnya, walahum ayunul layub sirubina walahum azan. Ternyata mereka punya telinga tapi la yasma'u nabiya. Punya telinga tapi tidak mampu menyimak ayat-ayat Allah. Berarti kalau gitu jin punya hati, punya mata, punya telinga. Ini apa kalau gitu? Sama nggak sama manusia? Sama. Terus baru kita mau takrifi mana jin. Jadi sudah jelas bahwa jin itu punya mata, punya hati, punya telinga. Sama dengan manusia. Wujudnya ada. Orang bentuknya dia al-isim alam. Ada bentuknya. Ada bentuknya, wujudnya pun ada. Terus kalau yang di pokok-pokok itu wujudnya ada? Oh, enggak nampak. Betul. Enggak kelihatan. Cuman karena adopsi kita diadopsi, pemahaman nenek moyang kita, bahkan orang tua kita, kan? Sehingga itu jadi kan. Padahal sesuatu yang tak nampak itu. Kan? Padahal jin kata Allah sangat jelas. Eksistensinya sangat jelas. Sifatnya sangat jelas. Apa sifatnya? Punya hati, tak mampu memahami ayat Allah. Itu jin. Punya mata, tak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kan gitu. Punya telinga, tak mampu mendengar ayat Allah. Itu jin. Betul. Dikatakan jin seperti itu. Jadi sebenarnya ayat itu sungguh sangat jelas sih sebenarnya. Kenapa kita nggak kembali? Berarti kalau gitu jin itu kan seperti itu. Secara eksistensi, secara wujud, secara kesifatan ini sama dengan manusia. Baru kita takrifi jin. Jin itu berasal dari kata janana, asal katanya. Janana. Berarti janana seperti jana. Jin ya kan, terselubung secara makna kan gitu. Janin kan seperti itu. Itulah jin. Juga dengan kepintaran, kejeniusan, itu jin. Jadi makna jin secara takrif itu sangat luas. Jadi kalau ada seseorang saking jeniusnya sehingga disampaikan ayat-ayat Allah, kalbu dia nggak terima karena mengandalkan kejeniusan, kepintaran mereka. Itulah eksistensi jin sebenarnya. Betul. Berarti itu siapa? Ya manusia itu juga kan gitu kan. Kan gitu. Saking pintarnya, saking jeniusnya sehingga dia tidak percaya dengan adanya Allah. Bahkan semua kalbunya tertutup, matanya pun tak mampu, telinganya pun tak mampu mendengar. Itulah jin. Dia nggak cocok, saking jeniusnya. Tapi tak semua orang jenius tak beriman. Iya benar. Ada juga yang beriman. Betul. Jadi saking mengandalkan kejeniusannya itu, sehingga banyak
Oh, tidak. Ya. Nah, bukan gitu. Iya, benar. Menurut saya nggak begitu. Itulah yang banyaklah kita lihat hari ini. Bahkan dia sampai menganggap tidak adanya Tuhan. Seolah-olah semua ini terjadi begitu nyata ya, bukan karena kehendak Allah. Nah, saking dia banyaklah kita lihat. Saya nggak sebutkanlah nama. Banyaklah kita mungkin di teman dekat kita, di lingkungan kita akan menemui orang seperti ini. Betul. Jadi sangat jelas sekali bahwa jin itu punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi dia tidak mampu untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena saking jeniusnya dia. Karena saking pintarnya dia. Sehingga menurut dia, wahyu atau hidayah yang turun dari Allah itu tak cocok menurut dia. Itu persoalan. Tak cocok. Jadi harapannya dengan pemahaman ini, ya kita saling merubah. Kita perbaiki bahwa jin itu bukan yang berada di pohon-pohon kayu. Bukan. Kalaupun hari ini kita itu kan pemahaman nenek moyang kita, ya kita sadari. Jujur, akui saja jujur pemahaman itu. Nggak boleh nyalah ya. Tidak boleh. Kan jujur kan ya. Tersinggung. Akhirnya menyakiti hati gitu ya, nggak menghormati. Ya terkadang satu sisi kan manusia itu kan sampai yang benar, diingatkan yang benar. Di tausiah yang benar, kadang mudah tersinggung kok. Iya, apalagi yang nasihat itu lebih mudah. Lebih mudah. Dia tidak bisa menerima itu. Ya, benar. Kadang dia aku kan lebih dulu. Iya. Aku kan lebih banyak mengenal asam garam. Itu sifat-sifat di diri kita yang harus kita perbaiki kan. Iya, betul. Merasa senioran. Jin nggak kira-kira? Ya itu satu di antaranya kan. Disampaikan yang benar, dia tidak mau menerima, nolak. Betul. Berarti kalbunya nggak? Kalbunya. Ya, nerima ya. Padahal itu satu di antara ciri-cirinya. Ya banyaklah. Makanya menyampaikan yang benar pun kita juga harus hati-hati kan. Iya. Terkadang sampai itu tadi saya katakan, disampaikan yang benar pun banyak orang tersinggung. Iya, betul. Banyak orang kecewa. Ya memang sudah resiko sih. Benar. Sebagai penyampai atau pendai kan gitu. Bicara yang kebenaran lah. Iya. Itu konsekuensinya kan itu dimusuhi. Gitu. Iya. Gitu. Jadi mulai hari ini harapannya sudah benarlah kita memahami tentang jin. Bahwa jin itu bukan berada di suatu ruangan kosong yang angker, di pohon yang besar yang ya kita hilangkan itu. Kalaupun hari ini itu kan kita itu pemahaman dari nenek moyang, ya kita hapus, kita hilangkan. Benarnya kita sebagai makhluk agar kita punya akhlak pula kepada Allah. Ya ikuti ajaran yang sudah disampaikan oleh Allah. Agar kita sebagai makhluk punya akhlak pula kepada Allah. Harapannya itu kan. Jangan terus-terusan hingga pemahaman ini kita bawa sampai mati. Lalu kita turunkan sama anak kita lagi. Takutnya kan gitu. Tak jadi pula anak kita yang masih fitrah itu. Kan ada jinnya itu. Hari ini kan itu kan banyak. Iya. Benar. Di sana was. Di sungai itu, di pohon yang besar. Ada jin. Oh bukan. Itu bukan. Betul. Dan itu jadi dan kental kali di sekeliling kita lah gitu. Benar. Yang apa? Ya banyaklah pengalaman kita dulu. Dari mulai istri lagi hamil, anak masih bayi itu. Jangan ke sana. Ada itunya tuh udah 40 hari nggak ditinggali orangnya. Jangan lewat pohon itu. Nah gitu. Agak ngeri kita lihatnya. Satu di antara yang akan merusak akidah manusia. Iya, benar. Yuk mulai hari kita perbaiki akidah itu. Iya, betul. Jangan sampai kita nanti terulang hingga terbawa sampai mati. Kelihatannya sederhana ya Ustaz ya. Kita cuman apa ya? Tentang jin aja, tapi nyampe ngerusak akidah gitu kan. Benar. Sampai rusak akidah kita justru pemahaman itu kan. Sehingga lewat sana takut lah, ngeri lah, serem lah. Iya, betul. Kalau ada anak kecil yang takut nanti gini, aduh. Udah rusak fitrahnya jadinya. Tentang kayak gitu-gitu. Jadi saya kira cukup lah ya untuk pemahaman jin itu. Ya, artinya sudah sangat jelas bahwa jin itu juga punya hati, punya mata, punya telinga. Bukan seperti yang tak nampak di pohon-pohonnya. Kalaupun itu ada, yaitu makhluk astral lah. Bukan jin. Bukan jin. Karena Allah tak pernah menamai itu bahwa di situ itu jin. Kita yang buat itu jin. Kita yang buat tuh. Dan itu pasti ajaran-ajaran dari manusia juga. Iya, betul. Kalaupun itu hantu, saya nggak mau mengiyakan itu hantu atau apa. Saya tak mau mengiyakan. Iya. Tapi nanti kan jin. Ada bilang jin sama dengan hantu, setan. Padahal ini tak sama kan.
Kalaupun itu hantu, ya silahkan orang menamakan hantu lah. Iya. Tapi itu jelas bukan Bukan jin. jin. Nah, Iya. seperti itu. Dan jelas itu bukan setan. Kan nanti ada lagi Iya, pembahasan betul, setan betul. kan gitu kan. Nah, boleh itu Ustaz. Ya kan? Boleh kita pertemuan berikutnya bahas setan, boleh ya kan? Bisa. Apakah seperti paradigma kita selama ini? Apakah seperti bayangan kita selama ini? Iya. Kan gitu kan? Terkadang oh itu ada setan. Nah, karena kan sama kayak tadi Ustaz, itu kan nyangkutnya ke akidah kita juga. Benar. Iya kan? Salah kita memahami, salah paham kita, ujungnya rusak juga kita nanti jadinya gara-gara itu. Kan harus diluruskan Ustaz ya. Iya harus Iya kan? diluruskan. Ah, gitu boleh nanti pertemuan berikutnya Ustaz. Intinya berarti jin ini terfitnah lah ya Ustaz, ya kan? Terfitnah. Sejauh ini selama ini lah terfitnah dia kan. Terfitnah dan korban kan. Jadi korban fitnah lah gitu. Kasihan kali jinnya. Itu. Tapi memang sampai sekarang kita cuma bisa lihat satu jin Ustaz. Satu jin. Celana jin. Celana jin. Baru itu kita bisa tengok ya kan. Oke, insyaallah bermanfaat buat kita Ustaz. Ya, buat kami semua lah, barangkali yang belum tahu kan juga yang nonton. Ya. Bahwa sebenarnya jin itu kayak gitu. Ya. Request insyaallah pertemuan ke depan setan ya Ustaz. Bisa. Boleh Ustaz ya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dian untuk ngobrol-ngobrolnya. Sampai lupa mempersilahkan minum, nanti mungkin boleh minum Ustaz ya kan? Boleh. Nah, jadi Ikhwanul Hafidin itu tadi obrolan bersama Ustaz Dian tentang jin. Apa itu jin, bagaimana ciri-cirinya sudah diangkat Ustaz Dian, dan untuk menghancurkan persepsi kita selama ini tentang jin. Insyaallah ilmu baru buat kita untuk kita bisa membenahi akidah kita. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton. Nantikan video kita berikutnya. Binasri minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi